Halo, selamat malam, kembali lagi di Gumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andri. dan gak lupa di sini kita ditemani oleh seseorang. Ini tuh adalah Monyet kita. ini adalah teman atau sahabat gua dari SMA. Oh iya. Ini udah lama banget gua nggak ketemu dengan teman gua ini. Bisa dibilang reuni lah ya, belum berdua. Sambil reuni sambil Menceritakan. nice ya. Di sini kita kedatangan yang bernama Fadlik. Dan halo guys, kenalin nama gua Fadlik. Gua sahabat kecilnya Nelda dan Andri. Fadlik ini tinggal di Bandung ya. Lik, lo apa kabar? Ya baik, itulah kehidupan. Kemana aja nih lu selama bertahun-tahun gak ketemu? Itu kan gue kalau misalkan sama si Pasti men. pasti ketawa. Lu sibuk ngapain nih sekarang? Ya kalau tahun kemarin sih gua kerja. Oh, kerja. Alhamdulillah ya. Ya Sekarang ya jadi pengangguran. Pantas sih bisa diajak bisa dia aja. podcast ya. Iya. Gua kira itu memang kangen ya, ternyata emang gabut. Tapi semoga nanti ada pekerjaan kembali lah ya. Iya. Amin. Iya, Gua sebagai teman harus mendoakan. Ya betul. ya doakan aja buat kawan kumisnya agar Kumis Podcast ini tuh naik lah ya, agar bisa membantu teman-teman kita. Ya. Dan sekarang mungkin kita akan bernostalgia sedikit mistis lah di waktu gua pada zaman SMA. Nih, sekarang kan ada saksi nih. Fadlik sendiri, gua yang dulu. Lu ingat nggak, Dik, waktu dulu kita pernah pulang maghrib di sekolahan. Ya gua masih ingat itu. Waktu di kantin gua sampai itu udah pada pulang semua. Itu karena memang dihukum. Emang partner hukum. Partner. Oh. Gua tempatnya sih partner dihukum. Ya. Kalau push up apa pasti Sekalian, aduh. telat itu udah makanan sehari-hari. Sehari-hari buat kita. Berarti kalian bisa dibilang Badung lah ya di sekolah tuh. Beragajul. Gue udah di SP dan gak mau di SP lagi nih. Coba tuh nyaranin si Fadlik, Lik, udahlah jangan telat lagi. Oh. Soalnya kan gue sendiri selalu ngejemput si Fadlik ini kan. Oh, biar bareng lah. Biar bareng gitu. Ya, arah mobilnya. Itu tuh gue udah dari subuh kan ngejemput. Tapi tetap aja itu. Sekolahan pasti selalu jam 7 lebih, jam 9, jam 8. Itu memang sengaja. Ya. Karena kita mampir dulu ya. Malah nongkrong dulu berarti. Malah pernah tuh sama guru tuh sampai nangis-nangis dulu, sampai ditamparin. Anjir. Bangsat emang kalian itu. Soalnya emang waktu itu sambil nangis. Tapi buat kawan kumis nih jangan dicontoh lah ya, Jangan dicontoh, negatif kayak kegiatan gitu. negatif kita. Cukup menceritakan Masa lalu kita masa lalu untuk kita. menjadi pelajaran bagi kalian semua dan kita semua juga. Betul sekali. Nih si Fadlik malah pernah dijambak-jambak. Pernah ribut sama guru juga. Wah itu tidak baik lah ya. Iya, Ya, itu sangat kurang tidak baik. Memang Fadlik ini tuh agak gimana ya? Oke, lanjut waktu mistisnya tuh di mana tuh? Itu tadi latar ya. Latar belakang. Nah pada saat gua habis dihukum karena telat, itu kan udah keseringan, jadi gua disuruh dihukum Ngeberesin. nyuci WC. Ngebersihin. Ngebersihin WC, tapi WC itu tuh udah nggak kepake sebenarnya. Tapi si guru tuh sengaja memang gua tuh Ngerjain lah ya. ngerjain gitu. Nah, pada saat gua sama si Fadlik ini masuk ke sana tuh emang udah ngerasa agak-agak mistis ya. Ya, Soalnya serem, itu serem. udah bertahun-tahun nggak Tempatin. dipakai. Tapi itu tuh posisinya waktu kalian dihukum cuma kalian doang berdua apa ada juga murid yang lain? Gua doang berdua. Berarti bisa dibilang paling badung tuh kalian berdua di sekolah itu Enggak tuh juga ya. sih. Iya. Banyak. Cuman ini dari sisi gua lah nyeritainnya gitu. Oke. Berarti Banyak juga. di WC itu tuh kalian berdua lah. Terus Terus kita di sana menyatakan perasaan. Ya. Wah, itu agak menyimpang guys. Enggak. Di situ gua mulai merasa kayak, wah, si Fadlik nih sompral. Jirna cenah ieu tempat sepi kieu cenah anjing sigana mah baju rigan.
Gue tuh di situ ya sama aja lah ya, sambil ketawa-ketawa gitu, hahaha, Bercanda. sambil ngegosokin WC tuh. Mau sambil bersihin lah. Ya. Gak lama tuh datanglah ada temen tapi beda kelas. Emang nakal tuh anak. Ya, sama kayak kita. Dia tuh masuk nyalain rokok. Tapi anehnya tuh dia kan sendiri nih, yang biasanya sama temen-temennya, tapi ini sendiri ngerokok gitu. Gua tanya, lu ngapain? Biasa, dia cuman jawab gue gitu doang. Tapi yang gua heranin tuh dia tuh kayak beda pucet gitu. Kayak Tapi itu tempat emang biasa dipakai untuk anak-anak merokok gitu. emang Iya, juga beberapa emang. ada di situ. Ada juga yang di belakang kantin gitu kan. Jadi beda-beda. Pakai kenakalan anak-anak sekolah. Ya, di situ. Gitu. Nah, pada saat gua tanya tuh, ya dia tuh biasa, cuman gua nggak banyak ngobrol, gua fokus sama si Padik aja lah sambil ngebersihin gitu. Udahlah, biarin aja gitu. Dan pas udahlah gua keluar tuh, gua tuh ini sampai jam terakhir men, beberes tuh sampai jam terakhir pelajaran, Sekitar jam berapa tuh? sekitar jam 3. Jam 3. Itu soalnya kan di hukumnya gua kebetulan di siang hari, Ya. soalnya masuk aja jam 11. Goblok banget ya. Masuk sekolah. Masuk aja jam 11 itu udah kayak bukan anak sekolah itu. Nah di situ gue jam 3 keluar. Kebetulan anak-anak sekolah udah pada bubaran. Gua tuh di situ sempet capek lah ya. Sekolah tuh buat kerja gue tuh. Gua sama balik akhirnya diam di kantin sampai akhirnya ketiduran. 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 Oke. Gak kerasa tuh waktu maghrib udah sepi banget sekolahan. Ya. Itu yang jaga juga paling cuman satu si Abah tuh. Di sekolahan tuh udah pada pulang yang lainnya. Nah, gue di situ tuh anjir, kaget lah, anjir ini kenapa gue sampai ketiduran kayak gini, mungkin capek. Nah, di situ tuh si Fadik itu ternyata masih tidur pas gue bangun tuh. Nah, di situ gue sempet bangunin si Fadik ini tuh. Soalnya kan gue bangun set ngelihat sekitar, wah udah mulai gelap. Oh, si Fadik masih tidur, gue bangunin. Nah, si Fadlik tuh kayak gitu itulah. Ya, Pokoknya lulungu lah. lulungu dia bangun. Gua HP jatuh Oh, apa lu ke jatuh? kolong meja. Mm-mm. Nah, gua pas ngambil HP, gua kaget karena ada suara dari si Fadlik. Tapi suaranya dari jarak jauh. Kayak manggil, "Nal, Nal, Nal. Ayo balik." Dia itu sambil kayak rusuh. Jadi Nah, gua tuh di situ sempat mikir, anjir, nggak logis. Ini si Fadik baru gua bangunin, masa udah di suaranya udah jauh. Udah jauh. Pas gua lihat di situ gak ada siapa-siapa, anjir. Jadi posisi ketika udah lu ngambil tuh, lu ngedenger si Padlik manggil lu, Ya, terus lihat ke sekeliling nggak ada gak ada siapa-siapa. siapa-siapa. Dan gua lihat dari jauh si Fadik ada di dekat gerbang. Oh, si Padlik udah jauh lah ya. Heeh. Anjir gila. Terus udah gitu? Nah udah gitu gua pulang aja lah. Gua pulang biasa sama si Fadik. Tapi gua tuh belum menceritakan kayak yang tadi. Ya, Si Fadik tuh kayak ya udahlah. Mungkin gua Iya baru bangun. Bangun halu kali ya. Gue pulang sama si Barli, besoknya biasa sekolah lagi tanpa telat nih bedanya. Lah, tempat Gua tuh emang lagi rajin nih. jadi Ya. tertib lah ya. Betul, soalnya kemarin udah dimaki-maki habis-habisan soalnya. Nah, gue ketemu lagi sama teman gue yang ada di air waktu kemarin, teman yang beda kelas itu. Gue tanya sama si Fadik dulu, kemarin ngapain sendirian tuh ke air ngerokok, biasanya juga rame-rame, kenapa lu ada masalah? Soalnya gua kan kemarinnya nggak berani nanya juga, takutnya kan ada masalah dia. Ya karena agak beda juga lah ya. Jadi gua diemin. Kata dia, hah? Masalah apa? Orang kemarin gua nggak sekolah katanya. Kayak gitu. Anjir, berarti itu tuh yang ketemu sama kalian berdua pada saat lagi kena hukuman. Bisa jadi itu Siapa sosok yang ada di sekolah itu mungkin ya. Oke. Tapi di situ gue belum kaget men, karena gue mikirnya, oh ini orang bercanda nih. Gue pengen lah sama si Batik, nah gimana kalau orang pastikan lah, kita pastiin ke
Teman sekelasnya HM-nya mungkin. yang selalu ngabsensi. Gua tanyain, katanya emang bener teman gua ini tuh dia kemarin ke sekolah. Jadi nggak masuk gitu tuh. Gak masuk, berarti gua tuh udah nyimpulin anjing kemarin gua ketemu sama siapa gitu. Nah si Palik juga sempat sakit juga di situ. Sempat sakit. Untungnya gua enggak. Lu waktu itu sakit lumayan lama juga ya? Ya lumayan, gua 2 hari. 2 hari kan, sampai 2 2 hari hari gua dia nggak masuk. panas tiris lah. Gitu. Itu kejadiannya berarti ya bebarengan lah ya ketemu sosok itu tuh. Kebarengan. Bareng. Terus yang lu ketemu sama sosok si Padlik ini nih, Ya. yang lu ngebangunin, itu cuma lu doang berarti ya yang ngelihat. Iya, itu baru gua doang yang lihat. Lu ceritain nggak ke si Padlik ini? Nah, setelah gua tahu kemarin gua ketemu sosok yang di air itu bukan teman gua akhirnya nyeritain juga karena wah, ada yang aneh juga nih kemarin. Selain di situ. Nah, waktu pas di kantin gua ketiduran. Terus kata si Padlik ini gimana? Nah, coba lu yang nyeritain, Lik. Sebenarnya gini, nah yang gua rasain tuh waktu gua tidur itu tuh sebenarnya gua antara kayak gimana ya, tidur tapi Merem nggak tidur ayam, ya, merem ayam lah ya, juga gitulah. Di situ gua tidur juga kayak nggak nyaman gitu. Waktu gua tidur, gua kan ngadep ke bawah nih kan, di tangan gua di atas meja. Waktu gua mau buka mata karena tidur nggak nyaman gitu, gua iseng buka mata, di sebelah kiri gua ada kaki. Itu posisinya lu masih nunduk ke bawah. Iya, gua masih nunduk ke bawah. Gua dua tangan gua. Lihat kakinya doang ya. Iya, kakinya doang. Gua nggak lihat badannya atau apa. Di situ gua agak kaget soalnya Nalda ini kan Masih tidur gua. iya masih Yang tidur kan. posisinya tahu lah, Iya. berdua gitu. Gua tahu posisinya cuma berdua, dan Nalda posisinya pun di kanan gua, bukan di sebelah kiri gua masih. Di situ gua coba buat beraniin ngeliat dong ke atasnya, Ya. awaknya lahnya, Ya, berbalik lah untuk balik. berbalik pas Siapa lihat. itu? Ya, di situ bah yang bikin gua kaget tuh waktu gua ngeliat ke sebelah kiri gua gak ada orang, Nggak ada orang sama sekali. gak ada orang. Terus lu ngecek dulu kan ke bawahnya gitu, nggak ada apa-apapun gitu. Iya, nggak ada. Yang tadi gua Kaki juga nggak ada gitu. nah yang tadi gua lihat kaki waktu tidur, waktu gua lihat ke kiri nggak ada orang. Bentar. Kenapa lu nggak bangunin gua pada saat itu? Karena di situ gua keburu panik. Gua kayak esang tiis lah di situ tuh gua istilahnya. Ya kan orang panik Ya. mana inget ke teman lah gitu. Terus tuh gua panik, dan di situ gua mutusin kayak mau lari nggak bisa, mau gimana kayak kaku gitu, berat gitu. Gua ninggalin Nalda. Wah, Gua itu cabut nih. Ya, gua cabut sendirian tanpa ngebangunin Nalda. Di situ gua ninggalin Nalda. Gua menuju ke arah gerbang sekolah. Nah, waktu gua jalan, gua berpikir kalau gua ninggalin Nalda tega juga. Gua tega masa ninggalin teman sendirian. Dari situ gua mutusin buat balik lagi, mau nyamperin Nalda. Tapi gua ngeliat Nalda udah bangun, tapi dalam keadaan nunduk gitu, kayak ngambil sesuatu. Berarti itu yang lu manggil tuh ya. Itu ya, di situ gua manggil lu. Berarti ternyata gua yang pikir gua ngebangunin lu, berarti itu bukan lu ya? Bukan. Itu ya. Itu tuh sosok yang dilihat sama Patrick juga mungkin ya. Mungkin seperti itu. Tapi ini tuh bentar, sangat Merinding lagi juga lah ya ini Merinding lagi nih. dengan cerita kalian ini. Emang sejarah sekolahan lu itu emang ada kaitannya dengan kejadian ini atau enggak? Gini, kalau untuk sejarah sih gua nggak tahu ya. Tapi kalau gua lihat, karena sekolah gua itu lokasinya tuh tepat di kayak rindang pepohonan. Terus sekolah dari zaman dulu juga, zaman bangunan Belanda. Bangunan zaman Belanda. Terus dekat taman di Bandung yang udah terkenal angker juga. Ya, Gitu. Tapi gua nggak akan sebutin sekolah gua ya. Takutnya nanti
Ya menjadi mas. Wah, Ya pulang riskan aja lah ya. mungkin itu. Oh, mungkin ya ada kaitannya dengan itu lah ya. Iya. Tapi gila ya, anjir pengalaman dan reuni kalian ini tuh ternyata ada mistisnya juga. Oh iya, jelas. Kalian pernah nggak dengar kalau misalkan ya bekas sekolah kalian tuh dulunya kuburan, lalu pernah nggak denger kayak gitu tentang sekolah-sekolah lu gitu? Enggak ya Dik ya? Enggak, gua belum pernah sih. Sampai sekarang gua belum pernah. Sama sih kalau gua waktu SD tuh, nah katanya SD gua tuh dulunya kuburan. Sudah sama gua. Gua nggak denger ada yang bilang kayak gitu sih. Ya itu tuh yang ternyata yang gua denger tuh ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi cukup viral juga katanya. Tapi ini Dik, menurut lu di sekolahan kita nih dulu waktu SMA, tempat yang kata lu takut? Menurut gua sih tempat yang paling serem ya. Yang pertama itu yang di WC kita itu yang kita kena hukum. Nah kan di belakang WC yang udah jelek itu kan ada bangunan ruangan praktek tuh Iya, yang udah nggak kepake. iya betul. Nah di situ menurut gua yang paling serem. Oh enggak. Jadi di lingkungan sekolah itu tuh ada bangunan-bangunan yang nggak kepake juga ya? Ada. Dan kalau untuk gua nih yang paling takut menurut gua nih, gua ngerasain ada hal yang beda lembab di perpus Ya di perpus tuh kayak anjir ini kayaknya ada apa nih karena itu termasuk di bagian paling belakang sekolah itu. pojok. Oh itu tuh Pojok. perpus tuh. Iya. Kalau disuruh ngambil buku nih sama guru pasti selalu minta hantar sama si Parik ini, kalau enggak temen gua si Alek. Wah ini kawan kumis gila ya. Para host bukan para host sih. Host dan sahabatnya tuh emang mempunyai kisah mistis juga ya. Ternyata ya untuk kawan kumis juga kami misalkan mempunyai pengalaman mistisnya bolehlah mengirimkan ke email kita di Tuh. kumis Sebenarnya @gmail.com. gua ini tuh udah lupa sih cerita itu tuh. Cuman nih karena si Padlik datang nih, jadi gua keinget lagi momen-momen kayak itu di sekolah, jadi bernostalgia lah. Iya bisa dibilang meskipun agak sedikit mistis Ya sedikit Sebenarnya banyak juga sih kisah mistisnya. ya, cuma ya hanya sebatas biasa lah, nggak seserem yang gua ceritain tadi ya kan. Ya. ya karena gue juga sih karena kalian reuni gini tuh jadi keinget juga gitu gua waktu SMA dulu gitu. Iya. Tapi nanti Banyak juga sih gua juga ada pengalaman kayak nanti boleh di episode selanjutnya lu nyeritain lagi ya kesalahan deh. Oke, mungkin ini ya itu cukup membuat gua ingat lagi momen-momen itu. Terus terima kasih banyak juga nih buat Padlik udah mau datang Ya, podcast. Gua berterima kasih banyak. Sehat-sehat juga yang di rumah, Lik. ya masih. Lu kalau misalkan mau main aja ke sini, kita ngobrol bareng lagi aja gitu. Nanti gue sering-sering lah main ke sini bawa cerita horor yang gue alamin, iya. ada di rumah. oh ini pasti ada lah ya. Ada. Di episode selanjutnya ya. Ya. Khusus Ya. Mungkin ini hanya segitu dulu aja ya ya untuk kali ini. ya pokoknya intinya dari pengalaman cerita mistis yang diceritakan oleh Nalda dan Padlik ini, ambil aja hikmahnya, ambil pelajarannya seperti ya jangan telat kalau misalkan sekolah gitu. Ikuti tata tertib sekolah aja lah. Ya. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Oke, kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Nalda. Dan saya Fadlik. Ikuti kami di episode berikutnya. Ya.